Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Kita baca tadi ayat yang ke-70 dan 71. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, selaku orang yang beriman, di samping beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, juga mengimani adanya kehidupan akhirat, yakni setelah mati Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mencipta akan membikinkan kembali jasad kita setelah hancur, lalu dikembalikan ruh. Semula ruh itu berada di barzakh, kemudian diperintahkan ruh itu masuk ke jasad barunya. Jasad barunya persis seperti jasad lama. Kemudian terjadilah kehidupan yang disebut dengan kebangkitan. Kemudian proses yang kita lalui berikutnya antara lain adalah dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Di situ kita disidang, diadili, ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak satu pun amalan perbuatan sekecil apapun, kapan dan dimanapun juga, walau itu semithqal dzarrah, itu ukuran terkecil, pasti akan kita lihat balasannya. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Jika buruk maka balasannya buruk, jika baik balasannya baik. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau perbuat engkau akan dibalasi sesuai dengan perbuatanmu. Itulah dia hari yang disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Keimanan kepada hari akhir, hari pertanggungjawaban itu penting kita ingat-ingat. Penting sekali kita ulang-ulang. Kadang karena kesibukan sehari-hari, karena masalah-masalah duniawi, lupa kita bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan pasti akan dimintai tanggung jawab. Termasuk apa yang kita omongkan. Makanya dikaitkan bicara itu dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Kenapa dikaitkan bicara itu dengan iman? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tidak ada yang bisa mampu melarang kita bicara kecuali iman. keyakinan, kepercayaan kita
bahwa Allah Maha mendengar, termasuk bicara rahasia kita ataupun bisik hati. Bahkan yang lebih tersembunyi, wa ma akhfa, apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia itu sendiri, Allah tahu. Dia alimun bidzatis sudur. Kadang dirangkai malahan alimun khabir. Dia Maha mengetahui dan Maha mengenal yang rinci-rinci, yang tersembunyi. Dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui, dia meliputi, dia menyaksikan. Dia Maha mengawasi. Keyakinan ke situ. Bagi Allah tidak ada satu pun yang luput, yang hilang, yang lupa, yang terabaikan, yang terlengah dan terlewatkan, tidak ada. Maha suci dia daripada itu, subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kepada hari akhir, bahwa kita juga akan dipanggil di sidang, dimintai saksi, didatangkan bukti-bukti, diberikan kitab catatan malaikat, dan bahkan diri kita sendiri juga ikut jadi saksi. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, surat Qaf. Intinya tidaklah satu patah kata, satu lafaz kata yang diucapkan melainkan ada raqib atid yang mencatat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Disebut dia kiram katibin, malaikat yang mulia-mulia lagi selalu mencatat, menulis apapun, walau sepatah kata, satu lafaz. Bahkan kata ulama, walaupun sekadar aduh, ondeh, Allah, itu juga lafaz dicatat oleh Allah, tidak ada yang luput. Makanya kita awali kaji kita tadi dengan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70. Diawali dengan seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata ulama-ulama kita, kalau ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, mestinya orang yang mengaku beriman dia harus memperhatikan, karena dia yang dipanggil. Sebab itu namanya nida, panggilan khusus, bukan panggilan umum. Kalau panggilan umum ya ayuhan nas, semua manusia. Tidak dikhususkan alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tandanya ada kaitannya dengan iman, sehingga orang yang beriman yang dipanggil. Tandanya juga hanya orang berimanlah yang bisa melaksanakan, memperhatikan apa yang akan diperintahkan atau dicegah atau diingatkan dan seterusnya. Dalam Al-Quran banyak sekali ya alladzina amanu, sampai terulang 78 kali kalau tidak salah. Di sini apa? Ada dua. Pertama, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Intinya laksanakanlah perintah Allah itu sebaik-baiknya, jauhi larangan Allah itu sejauh-jauhnya. Yang kedua yang kita tekankan, wa qulu qawlan sadida, qulu, ucapkan olehmu, qawlan sadida, perkataan yang tepat, yang benar, yang lurus. Sadida, dalam penjelasan ulama, salah satunya kitab tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan bahwa sadida itu asal katanya tasdidus saham.
Apa itu tasdid? Menepatkan, meluruskan anak panah sebelum dilepas supaya sasarannya tepat. Tasdidus saham, ta sin dal ya dal, tasdidu. As-saham, sin hamim, as-saham, anak panah, meluruskan, menepatkan, membidik-bidik. Lama sekali membidik-bidiknya. Kalau sekarang namanya sniper, itu lama sekali membidik supaya jangan meleset, melenceng, tepat. Dari asal kata itu menjadi sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang tepat sehingga dia lurus dan benar menghina sasaran. Sebab kalau kamu tidak tepat ucapanmu, kamu nanti akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kalau tidak bisa tepat-tepat perkataan, diam, auliasmut, atau hendaklah diam. Kan? Kenapa iman? Kenapa iman? Ya orang yang mengaku beriman lah yang yakin, yang percaya. Termasuk ucapan yang diucapkannya pasti akan diminta tanggung jawab. Kata Nabi, kita ringkas saja atau kita ambil aja intinya, yang menjerumuskan orang ke neraka itu bukan hidungnya, tapi mulutnya. Siapa menyamin terhadapku apa yang terletak di antara dua bibirnya, aku jamin untuknya surga. Kan begitu ringkas-ringkas hadisnya. Tandanya mulut ini berbahaya juga. Kata orang Wak, mulutmu harimau. Kalau kita pesong, mulutmu nerakamu. Jadi qaulan sadida, perkataan yang tepat, jangan asbud, jangan asal malantung, pikir-pikirlah, tapik-tapik kalau ia beriman. Ya alladhi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira, fa maka lam, hendaklah, kan amar itu, maka hendaklah, perintah tu, maka hendaklah dia mengucapkan, mengatakan khaira, yang baik. Sebab kalau kamu beriman kepada Allah hari akhir, jika kamu tidak katakan yang baik, kamu nanti akan menanggung risikonya, akan dimintai pertanggungjawaban ucapan kamu itu. Karena tidak satu ucap pun yang tidak ditulis oleh malaikat. Kan? Surah Qaf kan? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan, kita terjemah bebas saja, tidaklah terlafazkan atau terucapkan satu lafaz kata atau satu patah kata illa ladaihi, melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Raqib itu kan secara bahasa artinya pengawas. Atid hadir. Kalau dangkai kedua-duanya pengawas yang selalu hadir. Surah Qaf surat ke-50 ayat 18. Ada raqib atid, pengawas yang selalu hadir. Sebagian ulama kita baca dan kita dengar penjelasan beliau-beliau dari guru-guru kita yang mulia. Ada yang memisahkan raqib satu, atid satu. Raqib di kanan, atid di kiri. Pemimpinnya raqib. Raqib mencatat, menulis yang baik-baik, yang bagus-bagus. Atid mencatat, menulis yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ada juga yang memahami raqib atid satu.
satu malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat yang baik yang buruk, namanya Raqib Atid. Nama itu. Tapi kita tidak akan memperdebatkan tentang namanya. Yang pasti malaikat ada mencatat. Itu yang pastinya. Dia mengawasi, dia hadir. Ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Jadi kalau satu patah kata, satu ucap, satu lafaz kita katakan, bagaimana tuh kalau kata itu sudah berapa kita ucap? Syukur-syukur kalau yang baik-baik. Bagaimana kalau isinya memfitnah, menuduh, menggunjing, mencaci, mencela, mengupat, mengutuk, melaknat, panjang ceritanya kan? Menjatuhkan kehormatan orang lain, baik langsung ataupun tidak, dicatat oleh malaikat. Apalagi yang kita takutkan itu adalah bahwa ada nanti istilahnya al-muflis. Atadruna manil muflis? Kalian kata Nabi tahu tak orang yang bangkrut, muflis? Kata sahabat, yang muflis itu orang yang bangkrut, yang tidak ada uang. Bukan begitu, itu bahasa kitanya. Al-muflis itu nanti orang yang datang dengan berbagai macam amal saleh, dengan kebaikan. Tapi dia juga melakukan berbagai macam tindakan kezaliman. Salah satunya qad syatama hada. Dia telah mencela, mencaci sean. Dia harus bayar. Dia harus bertanggungjawabkan. Dibayarlah dengan amal salehnya. Makin banyak kata-kata cela, kutuk, maki, mengunjing, menjirak, menuduh dan sejenisnya, makin banyaklah harus kita bayar. Bagaimana kalau bukan hanya mulut? Begitu juga perbuatan, tindak tanduk, merampas, merampok, mengambil, mengicuh, menipu. Panjang, banyak, diganti semuanya. Kalau tidak direlakan oleh si pemiliknya, diganti dengan amal saleh. Kalau sudah habislah masalahnya, ya diambillah amal salah orang, dipindah, bangkrut dia. Bangkrut dia. Ya, jadi ayat tadi mengatakan, makanya namanya kaulannya sadidah lah. Kalau waso kita orang gaya-gaya siswa di negari kita Minangkabau Sumatera Barat, balik-balik cuma menggang, memakar jaguang atau ayam kan dibalik-balik. Kalau orang guling, diguling-guling supaya ratau. Balik-balik cuma manggang, pikir-pikir sebelum mengecek. Lurui-luruihan sadida. Tiba dia nak panah, nanti jangan melenceng, membuang-buang peluru, membuang-buang nak panah, tepat-tepat. Pikirlah dulu. Jadi saya atau ambo menasihati diri ambo lah, masuk kita semua lah. Karena kita punya munjung semua, kita punya mulut semua, punya lisan. Maka dengan begitu, jika kita termasuk orang yang percaya, yakin kepada hari akhirat, hari pembalasan, ada saatnya nanti kita mendengarkan suara-suara, nanti di akhirat diputar suara-suara. Kan yarah, dia akan melihat lagi apa yang dikerjakannya, termasuk dia dengar lagi rekamannya, kira-kira begitu. Tidak sulit, kalau itu tidak sulit. Bukankah ini tayang ini pakai memori? Di Android saya saja itu memorinya lebih 500 giga.
muat apapun muat dulu. Sekecil apa? Kuku kelingking. Tapi memuat berbagai macam hal yang dimuatnya. Ya. Sekian banyak pula rekaman, buku-buku yang masuk. Belum penuh. Lebih 500 giga. Ada internal, ada eksternalnya. Saya contohkan HP saya itu. Itu kan kepandaian orang Amerika, iPhone. Kalau ini kepandaian orang Korea, Samsung. Muat semua. Masukkan ke komputer, keluar data semuanya. Masukkanlah ke laptop, keluar semua data. Hanya sebesar ini, tipis. Lalu kalau begitu kita ambil perbanding, apalagi itu catatan malaikat. Tidak harus pula kita bayangkan catatan malaikat itu buku. Yang penting semuanya didokumentasikan, difilekan. Setelah kita mati, file-file perbuatan baik kita di-indiin, file-file yang jelek-jelek disijin. Silakan nanti rujuk tafsiran surat Al-Mutaffifin, Wailul lil Mutaffifin. Difilekan, tidak hilang dia. Alzamnahu ta'irahu, tidak berpisah. Balik kita kepada kaji pangkal, qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang sadida, yang tepat, yang lurus, yang benar, yang betul. Kalau terjemahnya macam-macam. Saya lihat di Quran terjemah macam-macam terjemah. Ada yang tepat, ada yang betul, ada yang lurus. Ya mengarah ke situ semuanya kan. Artinya sebelum kita bicara harus tepat-tepatkan ini, lurus-luruskan, tenok-tenok, caliak-caliak, ciliang-ciliang. Dulu orang tukang pun kalau mengatam kayu dia caliak-caliak. Dia ingin lurus. Pak. Bagaimana kalau nanti kalau bergunjing misalnya? Kita ambil contoh gunjing. Gunjing itu kan bahasa sananya ghibah. Ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ghibah. Ghibah ghaib. Ghaib itu tidak ada. Ketika orang tidak ada di hadapan dekat kita, kita bicarakan tentang dirinya. Yang dia tidak suka, ghibah. Orang terjemah masa kita gunjing. Taruhlah saya mengaji, ambo mengaji gini, tarang amik keluar, lalu ada orang mengincik keluar mengenai menilai kaji ibu atau memburu-buruan, gibah. Misalnya begitu. Apa yang gibah? Kita tidak hadir. Misalnya ada mahasiswa kita datang, si Anu, si Fulan hadir, tidak ada, gaib, dia tidak hadir. Si Anu hadir, jadi lawan gaib hadir. Jadi orang yang gaib di depan kita, gaib dia. Gaib, kalau gaib tidak ada, orangnya gaib tidak ada, lalu kita bicarakan ghibah. Dia tidak senang, dia tidak suka. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut, engkau bicarakan tentang saudaramu di belakangnya ketika dia gaib, dia tidak setuju, dia tidak senang. Ghibah. Kata sahabat, yang kami bicarakan itu memang ada pada diri Rasulullah, itu yang ghibah. Kalau tidak ada, menuduh namanya. Buhtan namanya. Itu lebih parah lagi, daripada menggibah. Gibah itu dicatat oleh mereka, udara saja busuk. Bagi kita yang suka mempelajari kitab-kitab, nampak udara saja busuk udara. Pernah bertiup angin busuk di zaman Rasulullah? Tahu kalian tak, ini angin apa? Ini orang yang menggibah kaum muslimin. Kotor udara. Jadi udara ini sudah kotor. Saya pernah dulu membaca tulisan Teguh Esa namanya. Saudara, katanya udara-udara kita ini sudah kotor, dikotori oleh bicara-bicara kotor. Caci maki, carut marut, menuduh, menggunjing, mencela, melaknat, mengutuk, mensumpah serapah.
mencari-cari salah orang, sedangkan tidak dicari salah orang sudah salah, apalagi dicari. Semuanya di udara, berkumpul udara, jadi sudah kotor. Untuk bagaimana cara membersihkan udara? Banyak zikir. Berzikirlah, bertasbihlah, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bacalah segala macam untuk mengimbang, tidak kotor udara, rusak itu. Polusi udara. Andaikan kata ghibah itu dimasukkan ke lautan, berubah warna lautan, rasanya berubah. Kan bahaya ghibah. Ghibah bahaya. Nah, nanti di hari akhirat kita nanti akan mengalami penderitaan akibat menggibah. Dosa besar. Silakan nanti tengok al-kabair, dosa besar. Itu baru satu ghibah. Bagaimana nanti kalau menuduh, mencaci, memaki, kata-kata kasar? Orang mukmin bukan? Orang mukmin laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish wal bazi. Orang mukmin itu dalam hadis Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi 1977 nomornya. Laisal mu'min, orang mukmin itu bukanlah orang yang at-ta'an, mencela, suka mencela. Kalau maksudnya pencacik, pencela. Walal la'an, dan tidak pula la'an, suka melaknat, mengkutuk. Laknat itu bahasa kitanya menyingkirkan orang daripada rahmat. Itu yang laknat. Ketika kita melaknat orang, berarti ketika itu kita berharap agar dia tersingkir, terjauh daripada rahmat. Kita tidak boleh melaknat, karena rahmat itu milik Allah. Rahmat punya Allah, Dia yang kasih rahmat, Dia pula yang mencabut rahmat. Sekarang kita laknat, berarti kita inginkan Allah mencabut rahmat. Tidak boleh kita laknat. Kita hanya boleh melaknat kalau Allah melaknat, kalau Rasul melaknat. Kalau Allah tidak melaknat, Rasul tidak melaknat, kita nanti yang kena bumerang. Ketika laknat dilepaskan, kita kutuk orang, kita sumpah serapai orang, lepas dia pergi ke atas, ditolak, pergi ke bawah, ditolak, pergi ke kanan, ditolak, ke kiri, ditolak, ke depan, ditolak, ke belakang, ditolak. Akhirnya dia pergi ke sasarannya. Kiranya orang itu tidak patut, tidak pantas dilaknat, dia balik kepada orang yang melepaskannya, dia yang kena kutuk. Memang banyak laknat. Itu disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Betul itu. Tidak boleh melaknat-laknat. Buat laknat itu termasuk kata-kata yang dicatat. Tidak lurus kata-kata. Menuduh orang kafir, mengkutuk, sumpah serapah. Kalau bahasa Arab mencari bongkang, laknat, walal la'an, walal fahish. Orang mukmin itu bukan orang yang suka berkata-kata keji, kata-kata kotor, keji. Fahish itu adalah ma la faedata lahu, tidak berguna, tidak bermanfaat. Walal bazi, orang mukmin itu bukan orang suka berkata-kata kumuh, jorok. 4 ini. Kalau dia mukmin, dia tidak mau. Kenapa? Dia mengerti kata-kata itu nanti akan dibalikkan kepada dia. Dia paham, dia meyakini kata-katanya dicatat. Dia paham, dia meyakini nanti di akhirat nanti akan disidang, akan dimintai pertanggungjawaban. Dia yakin gara-gara kata-kata itu dia masuk terjerumus ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Itu bahayanya. Sehingga dikatakan ada satu patah kata yang kadang-kadang tanpa dipikirkan orang, kata-kata itu bisa menjerumuskannya, memasukkannya ke jurang-jurang jahanam yang jauhnya 70 tahun lebih ke bawah. Satu patah kata yang dia tidak pikirkan, rupanya kata itu menyebabkan Allah murka, Allah tidak ridha. Nah, kita kembali lagi kepada yang kaji awal. Apa kaji awal? Qulu qaulan sadida. Yang lurus, yang tepat, yang benar, jangan melenceng, dan seterusnya. Termasuk mencela, mencaci, mengkutuk. Apalagi yang kita cela itu adalah perbuatan Allah.
ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah. Salah satunya hujan turun. Hujan turun, angin berembus. Masa atau waktu yang tidak kita kehendaki, kita caci, kita cela, mencela. La tasburrih, tiba di angin, jangan cela angin. Jangan bilang cuaca ekstrim. Angin itu makmur. Angin itu diperintah, angin itu disuruh. Dia makanya bertiup karena diperintah. Dia tidak mau tiup karena diperintah. Diperintah oleh Allah. Hujan turun atas izin Allah. Dan hujan itu rahmat Allah. Hujan rahmat, gitu kan? Dalam beberapa ayat disebutkan memang hujan itu rahmat, membawa rahmat, menyebarkan rahmat. Kalau kita kesal, marah, lalu kita cela hujan, berarti ketika itu kita sudah mencela Allah. Kan berapa hari ini hujan-hujan. Justru kalau hujan turun yang kita minta kepada Allah saiban nabi'ah, saiban hani'ah, bukan mencela. Ya Allah, mohonlah hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat. Hani'ah, hujan yang nyaman, hujan yang menyenangkan, membawa berkah. Kalau takut, kalau cemas, kalau khawatir hujan itu membawa bencana misalnya, atau banjir segala macam, kita diajari oleh Nabi doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami. Wala alaina, jangan tepat di daerah kami, di tempat kami, di mana kami berada, jangan tepat di sekitar. Diterangkan di mana sekitarnya, Allahumma alal akab. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di dataran-dataran tinggi. Wazarab, di pebukitan-pebukitan. Situlah ya Allah. Kita diajari doa seperti itu. Wabutunil audiyah, di lembah-lembah, supaya tertampung air di situ. Wa manabitis syajar, di tempat mana banyak pohon, supaya tersimpan air. Bukan mencela, bukan mencaci, bukan nonde, aduh. Minimal kita kecena hari hujan kau hujan sekapunduang lima. Kan naik kita apa? Dicatat oleh malaikat. Gunanya iman itu mengimani malaikat yang mencatat, mengimani Allah yang maha segala-galanya, termasuk Allah tu yang kan Allah yang mengizinkan. Tidak ada satupun kejadian dan peristiwa di alam ini tanpa izin Allah, tanpa Allah tahu. Kan bagi kita yang hujan tu terhambat, terhalang, bagi orang lain minta doa minta hujan ya. Makhluk Allah kan bukan kita saja. Banyak makhluk Allah yang butuh hujan. Kalau kita tidak senang dengan hujan, ya doalah, itu ujian. Bahkan ketika hujan turun kita disuruh banyak berdoa, karena salah satu waktu, tempat, saat yang mustajab untuk berdoa ketika hujan turun. Kalau mencaci, mencela, bukannya berpahala, malah berdosa, malah lebih berat lagi, Allah yang kita cela lah. Utlubu istijabat doa inda salas. Carilah, tuntutlah mustajabahnya doa itu di 3. Itu kata Ibnu Qudamah. Di kita ada kitab Ibnu Qudamah 15 jilid besar itu. Lihat jilid 2-nya. Kata beliau, utlubu istijabat doa inda salatin. Carilah, usahakanlah, tuntutlah istijabahnya doa, mustajabnya doa, makbulnya doa itu di 3 waktu, 3 keadaan, 3 suasana. Inda suatu iltiqa'il jiyus, ketika perang sedang berkecamuk. Wa iqamatis salah,
ketika menjelang salat diikamatkan, berarti bainal azan wal iqamah, itu waktu istajabah. Wa nuzulul ghais, mana sekarang? Ketika hujan turun. Ketika hujan turun. Sintani, ini hadis riwayat dari Imam Hakim ini. Di kita ada kitabnya Mustadrak namanya. Sintani ada dua doa yang tidak akan maturaddani, doa yang tidak akan ditolak doa. Innan nida, ketika azan dikumandangkan, itu setelah azan. Wa tahtal matar, ketika diguyur oleh hujan, doalah. Kalau kita mencela onde aduh hujan ke hujan sehari, tidak bisa kerajo, tidak jadi kita berpahala. Patutnya kita mendapat rahmat turunnya hujan, doa kita dikabulkan, dan seterusnya. Malahan kita cela, kita caci, protes kepada Allah. Kena kita kan mencela Allah, mencaci Allah. Seakan-akan Allah menurunkan hujan itu tidak perhatian, tidak memikir panjang-panjang. Bahaya mencela seperti itu. La tasubbu, jangan kamu cela, jangan kamu cela. Sebab tu tak boleh mencela-cela, tak boleh. Apalagi yang dicela kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha suci daripada berbuat tidak baik. Yang datang daripada Allah itu semuanya baik. Biadikal khair. Baik saja semua. Cuma kadang-kadang kita menyikapinya yang tidak baik. Itu gunanya kita perlu sabar, ridha dan segala macam. Jadi termasuk kata-kata yang tak tepat itu mencela, mencaci, mengupat, mengutuk. Tepat-tepat kalah. Ketika hujan turun ini tepat-tepat kalah bahasanya. Aku nak doa saja. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban hani'a. Kalau cemas hujan lebat, hujan mengeloso, berbahaya, ya baca Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau dapat bahasanya, bahasa kita saja, daripada mencaci-caci, mencelah, mengeluh itu. Ya Allah, turunkanlah hujan kau turun jauh di gunung-gunung, di bukit-bukit, di rimbo-rimbo. Udah, doa. Daripada kita maduh, maundih, malah, marang, catatlah malaikat. Kan lafaz. Adua, ondeh. Alah, hujan luar balik, dicatat oleh malaikat. Sebagaimana kita kecil orang datang lo pajak kapunduang kau, dicatat malaikat. Dicatat oleh malaikat. Punanya iman kan itu. Kapunduang. Pokoknya lah berbahaya mulut. Berbahaya mulut. Makanya dipinta kita kaulannya sadida atau khaira. Falyakul, enggak bisa mengatakan yang baik, iya, diamlah. Au liasmut, atau diam. Kalau itu sudah kamu lakukan semua, maka nanti Allah akan memperbaikilah. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki. Sambungan ayatnya, Allah nanti akan memperbaiki amalan kamu. Kita lihat dalam beberapa penjelasan ulama, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan kamu, Allah akan berikan kamu ilham, petunjuknya, agar selalu kamu mengarah kepada yang baik-baik, amalan kamu yang benar-benar, yang saleh-saleh, yang bagus-bagus. Kalau kamu sudah bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar, Allah nanti akan berikan kamu petunjuk-petunjuk, mengarahkan, menuntun kamu, akan beri kamu taufik kepada amalan-amalan yang bermanfaat, amalan-amalan yang berguna, yang berbeda. Dan yaghfir lakum dzunubakum, Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Dua perintah, dua jawaban. Perintah itu namanya talab. Ini bagian anda yang di Adi ini. Ada namanya fi'il talab. Nanti belajar, kalau sudah belajar alhamdulillah. Fi'il talab, setiap talab ada jawab. Apa fi'il talab? Salah satunya amar.
Apa maksud ini? Perintah untuk bertakwa, perintah untuk mengatakan perkataan yang tepat, yang benar. Kalau itu sudah kamu lakukan, jawapannya dua pula. Apa jawapannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalanmu dan Allah akan mengampuni dosamu. Dosamu. Khusus untuk ananda kita adik-adik, ya, dalam-dalamkan kaji nahu sarafnya, dalam bahasanya, karena Al-Quran yang akan kita pahami bahasa Arab. Tidak cukup hanya dengan terjemah kita baca, pahami betul Al-Qurannya, tafsirannya, sehingga terasa zuknya, bahasanya terasa mantap, syukur pahamnya. Selesai itu inti kaji kita malam hari ini, karena masih belum ada judul kajinya. Lidah siapa, Bu? Lidah kawan. Kalau ada ujian, ada tulis saya jawab anak waktu kedua, jamu janjo, itu kan tadi kalau dah mamlo ikut, aku dia enggak tu. Kalau nak ikut cien tu ke cucu, bangi hak ke cucu namanya. Dek sayang ke cucu kan? Jangan bawa jangan. Kalau cucu main pisau apa, Bu? Kalau cucu wak main pisau, pisau tajam, kecil agaknya. Jangan main pisau. Kalau pandai hari, bukan mencela, bukan mencela, memperingatkan. Yang mencela, dah hujan luar dia, dia mencela. Apa ni luar dia? Berarti tidak dosa. Karajo Allah kau nampak tua doa. Berarti pandai hari salah je. Hujan hari tiba di Menggale rami orang bangi je lah. Orang rami mana nak bisa istirahat lah saya cakap. Langgang kali tak ada orang, tak ada rezeki sehari kok. Jadi atuh nangka batu Allah kada wak begitu je deh. Jadi harus kita pakai. Ya Bu ya. Karena judul kaji kita Runado lah, jadi mau raba-raba aja kaji. Petangko kaji Masya Allah. Kini di hari hujan terkena-kena sepanjang jalan kemarin itu ala kaji. Ke Saiban Nafi'ah salah. Nanti kita cari judulnya. Kalau memang masih berkenan nampak mengaji psiko oleh Pak Pengurus, ya kita cari judulnya. Judulnya kan. Supaya jalih judulnya. Kita tidak judul kok payah kita meraba-raba gaji. Apakah tafsir atau syarah hadis atau fikih atau apa, kita cari yang paling mantap lah. Atau untuk mahasiswa aku gaji yang bagus lah. Tapi pakai buku, pakai kitab atau Qurannya kita pegang, jadi jadeh kan. Dalam malam hari ini semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Subhanakallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.